Sempit lautan teduh tempatku mandi, mencuci lumut pada diri tempatku berlayar, menebar ukat dan melempar sam. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut, semua bagiku. Acaranya acara kopi dan literasi dengan tema bahasa penguat sastra dan budaya pada era milenial. Di Wina, Austria, kedai kopi dianggap sebagai ruang keluarga tambahan. Nah, apa maksudnya ini? Karena ternyata kedai kopi menjadi tempat berbincang-bincang, tempat berbual, tempat bersembang, tempat bertukar pikiran. Pembicara pertama yang akan menyampaikan materinya yaitu Datuk Seri Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya hanya mau melanjutkan tentang kopi dan literasi. Seorang pembaca sastra dunia pasti kenal dengan nama Naguib Mahfuz, pemenang hadiah Nobel dari Mesir. Naguib Mahfuz itu adalah pentolan tiang dari sebuah kelompok penulis di Kahirah yang disebut dengan Kahwaji. Kahwa adalah kopi dan ji itu adalah bentukan komunitas kopi. Jadi benar bahwa banyak penulis-penulis yang mengasah pemahamannya melalui aktivitas di kedai kopi. Banyak itu, diantaranya ya Naguib Mahfuz ya. Di Kepulauan Riau, di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang, di tahun-tahun 60-an dan 70-an juga ada komunitas kedai kopi. Kedai kopi di Jalan Merdeka. Saya lupa apa namanya itu, Yos. Ya, kedai kopi sana. Dan yang dilahirkan dari kedai kopi itu antara lain adalah Hasan Yunus, Iskandar Leo, yang namanya kemudian bermetamorfosa menjadi Rida Kaliamsi, Bujang Mat Syamsuddin, PMSA, almarhum, ya, almarhum Idrus Tintin, almarhum Edi Mawuntu. Jadi kedai kopi di masa lampau melahirkan penulis-penulis yang hari ini kita kenang dengan perasaan hormat yang tinggi terhadap mereka. Itu ngantar tentang kopi dan literasi. Lalu bagaimana kedai kopi di Kota Pekanbaru? Ya, jadi tadi kedai kopi di Kairo, kedai kopi di Eropa, kedai kopi di Tanjung Pinang. Bagaimana kedai kopi di Pekanbaru?
apakah kedai kopi di Pekanbaru ini menyuburkan literasi atau dia hanya berhenti sebagai tempat bual-bual eskapism apa, melepas berpuas hati untuk keluar sejenak dari tekanan pikiran dan tekanan perasaan. Paling tidak kalau kita kumpul di kedai kopi maka akan banyak tawa, ya, riang gembira. Tapi keriangan kan tidak selalu melahirkan karya-karya yang besar. Meskipun ya orang banyak menyebutkan bahwa justru pedihlah yang banyak melahirkan karya-karya besar. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan membaca karya Der Tod and Venedig. Apa artinya? Kamu kan tinggal di perbatasan Belanda dan Jerman kan, jadi bahasa Jermanmu pasti lebih baik dari saya yang berada di utara. Der Tod and Venedig. Jadi karya Thomas Mann, kematian dan apa begitu ya, yang dimulai dengan kalimat pertama bunyi lonceng gereja. Dengan menuliskan bunyi lonceng gereja itu, pada kalimat berikutnya, meskipun tidak disebutkan latar waktu itu adalah pada Perang Dunia Kedua, tetapi pembaca yang tunak, pembaca yang mau menenggelamkan dirinya ke dalam bahan bacaannya akan merasakan bahwa kata-kata Thomas Mann pada halaman pertama Maut di Venesia itu, ya, Der Tod and Venedig, Maut di Venesia itu akan merasakan bahwa kita seperti diliputi oleh seluruh peristiwa kekejaman dari Perang Dunia Kedua. Itu pada alinea pertamanya itu. Nah, itu contoh. Tapi apakah Thomas Mann seorang pencinta kopi? Ya, saya rasa dia bukan orang yang luar biasa pencinta kopi, meskipun kita tahu bahwa orang Eropa itu adalah pencinta kopi, karena itu mereka menjajah kita kan untuk sekian lama. Itu catatan yang pertama ya. Nah, kedai kopi Pekanbaru lebih banyak menjadi ruang untuk tradisi lisan. Ada suasana riang gembira, sorak-sorai seperti dari sudut sana tadi ya. Dan ini saya mau membuat catatan kecil di sini bahwa pemerintah Indonesia ini kan ingin Indonesia itu, rakyat Indonesia itu berbahagia, gitu ya. Orang Melayu ini orang yang sangat bahagia meskipun di rumahnya tidak ada beras. Ya, kalau kebahagiaan itu dilihat dari bahasa tubuhnya, dilihat dari banyaknya tawa, senyumnya dan seterusnya. Jadi kalau itu bahagia ya, kalau konteksnya adalah bahagia. Yang belum itu adalah sejahtera ya. Jadi itu. Nah, kemudian kawan-kawan, saya mau masuk ke inti dalam 2 atau 3 menit berikutnya. Ada sebuah buku penting yang diterbitkan tahun 2019. Judulnya The Age of Surveillance Capitalism. Zaman kapitalisme pengawasan, surveillance. Ini ada CCTV kan? Ini. Jadi di mana-mana kan kita diawasi sekarang. Oh ya, tentang itu ada lelucon pedih Pak Muiz dari seorang peneliti tradisi lisan yang mengatakan bahwa orang-orang sekarang lebih takut kepada CCTV daripada kepada Tuhan. Nah, the age of surveillance capitalism, kapitalisme pengawasan. Yang paling relevan saya kira untuk diskusi kita hari ini ialah malam ini ialah pertama pernyataan Shoshana Zuboff namanya. Pengarangnya itu Shoshana Zuboff. Shoshana Zuboff ini mengatakan bahwa
sekarang inilah peradaban informasi. Peradaban maklumat itu sekarang ini. Tapi saya mau kaitkan kawan-kawan dengan pendapat seorang filsuf pujaan hati saya, namanya Walter Benjamin, yang membedakan antara informasi atau maklumat dengan cerita. Maklumat atau informasi kepentingannya berhenti pada saat kita sudah tahu apa yang dikatakannya. Hari ini ada kecelakaan di Jalan Arifin Ahmad. Si anu 5W1H kata Dinda Kazaini yang wartawan kawakan ini. Lalu sesudah itu dia kehilangan makna. Ya, kita mengucapkan innalillah dan kemudian dia seperti kehilangan makna. Tapi tidak demikian halnya dengan cerita. Cerita menyisakan ruang-ruang kosong, dan justru pada ruang-ruang kosong itulah titik kesuburannya berada. Jadi dengan demikian saya masuk kepada pengertian literasi. Sesungguhnya literasi sastra dalam konteks literasi Iqra, membaca dalam arti harfiah, walaupun membaca Iqra dalam Al-Quran itu memahami hakikatnya ya. Karena Rasulullah itu kan tidak bisa baca, saya tidak bisa baca katanya ya kan, tidak bisa baca tulisan maksudnya ya, tapi dia membaca dengan pikiran dan hatinya. Itu yang dimaksudkan oleh malaikat Jibril kan, ketika membawa ayat itu turun. Jadi memahami dengan demikian. Nah, apa ya? Saya mau katakan. Nah, cerita di ruang-ruang, di titik-titik kosong itulah justru kesuburan cerita, kesuburan literasi berada. Bandingkan dengan informasi yang menjadi kering kerontang pada saat apa yang mau dikatakannya itu sudah terang benderang bagi kita. Saya mau menutup pengantar saya ini dengan menyitir apa yang disebutkan oleh slow journalism, quick journalism and slow journalism. Jurnalisme bergegas dan jurnalisme yang lambat-lambat biasanya makin lama makin enak ya, begitu ya. Kan hukumnya begitu. Yang cepat-cepat itu biasanya tak apa kan. Nah, belum sempat dihayati lagi kita sudah pergi ya mulai. Nah, ya. Jadi informasi cepat. Nah, sekarang peradaban informasi. Apakah peradaban informasi itu menguntungkan untuk literasi yang kita diskusikan sekarang? Atau justru kita harus mengubah pemahaman kita tentang apa itu literasi? Kalau dilihat Pak Sombo, orang membaca informasi semuanya. Kita setiap sebentar sekarang membaca. Setiap sebentar hakikatnya kita membaca. Berdentang atau bergetar gawai kita, maka pada saat kita membukanya dan kita sesungguhnya membaca. Tapi itukah literasi? Setengah ya. Itu literasi dangkal dalam pengertian just for information, hanya untuk memburu informasi atau maklumat. Padahal maklumat adalah sesuatu yang kering kerontang sebenarnya, begitu apa yang mau diutarakannya sudah tertangkap oleh otak kita. Ribuan WhatsApp ya yang dikirimkan kepada kita sehari, ribuan jumlahnya. Tapi ada berapa yang kita ingat? Saya membaca cerita tenggelamnya kapal Van der Weyck ketika kelas 4 sekolah dasar di kampung saya yang sunyi di Talikumain itu, dan hari ini saya masih ingat bagaimana Hayati mengantar Zainuddin di sebuah pematang sawah di Batipuh, dan kemudian Hayati mencabut 7 helai rambutnya, kemudian menggulungnya di dalam sapu tangan dan memberikan itu sebagai bekal untuk Zainuddin sebelum bertolak ke Betawi, Batavia. Itulah kesuburan cerita ya. Dan berapa banyak informasi yang hari ini kita sudah tidak ingat lagi. Jadi kawan-kawan, literasi sesungguhnya adalah membaca sesuatu sebagai cerita, membaca sesuatu sebagai puisi, ya, membaca sesuatu sebagai teks,
yang kita harus buru kait-maitnya dengan yang lain-lain atau intertekstualitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oi penonton. Oi, sedap betul dengarnya macam ni Sedap tak Pak? Sedap. Muna nak bercerita, tapi rasa dia kurang. Apa tu? Kawan Muna bercerita tak ada. Mana Syarul? Oh, Syarul. Oh, benar. Ya Allah, ada apa tu Muna? Syarul. Miko di sana mengapa menggatal Syarul? Astagfirullahalazim Muna. Tak baik sebesar macam tu. Betul. Jadi kita berkisah. Jadi, cerita yang semalam kan? Apa judulnya? Batang Tuakan. Oi, apa mak? Mak langsung mana belaki lah, boleh tak? Aduh, apa mak dah tua, dah lisot, dah kodot. Kalau aku kodot, kalau ikut aku pula. Macam salah cerita. Nampaknya iya Muna. Macam salah cerita. Syarul, bagi tahu yang betul. Yang betul tu mak tuaka dengan tuaka pergi ke hutan. Oh, ke hutan. Betul, mencari kayu api. Oh, okey lah. Bukan mencari laki. Oh, okey lah. Macam tu Muna. Oh, mak ular, mak geli, mak ambil. Geli betul mak ular tu, mak. La ilaha illallah. Mak jangan dipegang. Ular ni lemas macam kena covid. Tak apa dah nak. Ular ni lesut dia memang. Tapi emak dah lama tak megang ular. Ular tu meninggalkan pemata ternyata Bapak Ibu. Permata? Iya. Pemata? Ada pemata. Mana dia? Cantik. Aduh, mak cantik betul pematanya. Dapat awak jual kat Singapura ni nak. Jadi Jom. awak ayo. Aku pergi, Mak. Awak pergi Salam jual. dulu. Syarul, tapi ada satu yang Miko lupa. Apa tu Muna? Kalau permata tu dijual, Aha. tuaka harus ikut saudagar pergi ke Temasek. Saat tiba di Temasek, tuaka ni lupa dengan mak dia. Bukan main kurang ajar budak tuaka ni.